Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman permenungan saya. Pertama, ajaran cinta kasih Yesus. Di dalam Injil Matius bab 22 ayat 39, di sana tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya berusaha membaca ulang-ulang ayat ini supaya benar-benar masuk di dalam inti diri saya. Dan ternyata ada satu kalimat yang terakhir, dia menyentak saya dan menyadarkan saya dan membuka mata saya, yakni seperti dirimu sendiri. Kalimat ini bukan lagi saya yang membaca, tetapi saya yakin Roh Kudus Allah membacakannya itu kepada saya sehingga saya memperoleh terang yang baru, kesadaran yang baru, yakni bahwa ternyata saya secara pribadi pun mengalami kesusahan besar, kesulitan besar untuk mencintai diriku sendiri. Ketika mencintai orang lain bisa dengan mudahnya, tapi ketika giliran untuk mencintai diri sendiri, ini tidak saya lakukan. Sehingga ketika ayat ini terbacakan kembali secara baru di dalam hati saya merasa berdosa. Bahwa Tuhan, saya ternyata telah melakukan ketidakadilan bertahun-tahun lamanya. Karena ukuran yang seharusnya dipakai tidak saya pakai, sehingga pastilah telah terjadi sesuatu hal yang tidak klop selama ini, yakni mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini benar-benar tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ternyata mencintai sesama itu mudah, tetapi mencintai diri sendiri tidak mudah. Mengasihi sesama gampang, tetapi mengasihi diri sendiri tidak gampang. Saya sendiri tidak berolahraga, saya sendiri tidak tidur pada waktunya. Keinginan dan kemauannya hanyalah melayani, menulis dan bekerja. Juga tentu doa, tetapi memberikan porsi yang cukup untuk diri sendiri seperti olahraga, makan, minum, dan tidur benar-benar tidak saya perhatikan dan tidak saya lakukan. Sehingga pada ayat ini saya merasa ditegur oleh Tuhan bahwa saya telah berdosa. Saya tidak melakukan apa yang Ia perintahkan, yakni harus juga mengasihi diri sendiri. Sehingga hari ini saya benar-benar disadarkan, saya menyesal, dan saya mau bertobat, bahwa saya juga ingin memberikan keadilan di dalam mencintai, yakni saya mencintai diri, mencintai orang lain harus porsinya sama dengan saya mencintai diri sendiri. Poin yang kedua, kita terluka oleh perkataan orang lain. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat ada orang yang sering sekali melukai sesamanya, menyakiti sesamanya, bahkan membunuh karakter sesamanya. Dan kita juga secara pribadi mengalami bahwa kita pun dilukai, kita pun disakiti, karakter kita pun dibunuh oleh perkataannya, oleh sikap tingkah lakunya. Sehingga tidak dipungkiri, di dalam diri kita akan ada muncul kemarahan. Mulai dari kemarahan biasa sampai kemarahan yang luar biasa kepada orang itu karena dia telah membuat kita terluka dan dia tidak membuat kita bahagia, rasa nyaman, sukacita. Sehingga kita gampang terluka. Ternyata di dalam permenungan saya pada hari ini, Tuhan menyadarkan saya bahwa saya telah melakukan hal yang keliru, yakni saya telah menempatkan dan menggantungkan serta menyerahkan kebahagiaan dan keselamatan saya hanya pada manusia dan bukan pada Tuhan. Sehingga
saya gampang tersakiti, saya gampang terluka, saya gampang untuk marah. Saya benar-benar sadar bahwa telah banyak kekeliruan yang kita buat, bahkan juga saya buat terhadap hidup kita. Yakni kita telah salah menggantungkan dan menyerahkan kebahagiaan dan keselamatan kita kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Maka ajakannya adalah bahwa ketika kita mengalami lagi situasi yang sama, kita jangan lagi mengulangi hal yang sama, gampang terluka, gampang tersakiti. Tetapi kita harus menembus batas, harus sampai kepada Tuhan, bahwa kita mengalami kebahagiaan dan keselamatan itu bukan pada manusia, tetapi kepada Tuhan. Maka condongkanlah mata telingamu kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa kita tersakiti? Tetapi bagaimana kalau kita tersakiti ke depan? Atau kita terluka lagi ke depan? Nah, hal ini dikarenakan kesalahan yang kita buat, yakni bahwa bertahun-tahun lamanya kita telah menyerahkan dan menggantungkan kebahagiaan kita dan keselamatan kita kepada manusia. Tetapi bila kita mulai sekarang menggantungkan dan menyerahkan kebahagiaan dan keselamatan kita kepada Allah, percaya, apapun perkataan manusia, apapun sikap tingkah laku manusia terhadap kita yang tidak menyenangkan kita, kita tidak perlu terluka. Karena kita sudah mempunyai sebuah sikap yang benar, yakni bahwa meletakkan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan kita pada Allah, pada Tuhan kita, dan bukan kepada manusia. Poin yang ketiga adalah izinkanlah Tuhan mengurus perkaramu. Bagian ini kita mesti membuka hati kita lebar-lebar. Selama ini kita membuka hati tidak lebar-lebar, sehingga kita menemukan batasan. Membuka hati hanya sampai pada manusia, tapi kita tidak membuka hati sampai kepada Allah. Sehingga poin yang ketiga ini adalah mengizinkan Tuhan untuk menyelesaikan perkara kita. Izinkan Tuhan datang masuk di hati kita untuk mengurus masalah kita, menolong kita, membantu kita untuk mengelola kepribadian kita untuk menjadi manusia yang dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman adalah membiarkan segala perkara kita diurus oleh Tuhan, dan kita akan menjadi mitra Allah di dalam menyelesaikan setiap perkara-perkara kita, dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita, merubah hidup kita, memberikan hati yang baru, memurnikan hati kita, sehingga kita percaya bahwa kesadaran-kesadaran baru, poin pertama, kedua, dan ketiga hari ini akan sangat membantu kita untuk menembus tembok batas, menembus batasan-batasan manusiawi kita, untuk melihat dengan cara Allah melihat, untuk mendengar dengan cara Allah mendengar, untuk menilai dengan cara Allah menilai, sehingga kita akan mampu untuk hidup bahagia, hidup sukacita, damai abadi, damai sejahtera, karena Allah lah satu-satunya sumber kebahagiaan kita dan satu-satunya yang mengelola hidup kita bersama kita. Semoga permenungan ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabatku semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.